Kira-kira nih Bang, menurut Bang Novel sendiri kalau kita bicara demokrasi dengan pelemahan KPK sekarang, apa sih yang terlihat di masa depan kita? Ya, memang kita tahu ya, belakangan ini memang demokrasi kita sedang sakit ya. Tentunya kalau melihat itu semua terjadi, problematika utama saya, justru saya ingin menarik dari sisi yang sesuai dengan keahlian saya lah, penegakan hukum. Kita bisa lihat demokrasi dan hak-hak warga lainnya akan bisa berjalan kalau penegakan hukum itu berjalan dengan baik. Kalau penegakan hukum justru malah terkooptasi oleh kepentingan oligarki jahat ya. Dan Emang ada oligarki yang gak jahat? Oh ya gitu ya. Enggak, saya nanya beneran. Siapa tahu ada gitu. Setidak-tidaknya kalau seandainya orang-orang punya kepentingan sungguh-sungguh untuk kepentingan negara barangkali ya, terus kemudian saling mendukung, barangkali itu oligarki baik barangkali. Tapi nggak tahu deh, ada apa tidak. Kita doakan semoga ada, amin. Walaupun itu nggak logis ya. Namanya mungkin bukan oligarki, kita udah kasih nama lain. Betul. Jadi ketika seperti itu kemudian itu yang justru malah berbahaya. Kita bisa lihat banyak kalau kita melihat dari kepentingan manusia, kita sebagai manusia tentunya punya hak, punya kewajiban untuk menegakkan itu semua. Ada penegakan hukum. Ketika penegakan hukum dijalankan dengan baik, maka demokrasi akan jalan baik. Tapi sebaliknya, ketika penegakan hukum justru dikooptasi atau digunakan untuk kepentingan yang tidak baik atau kepentingan kelompok tertentu, itu yang bahaya. Makanya kita bisa lihat ada kejadian di mana serangan kepada aktivis, ada peretasan dengan menggunakan alat-alat tertentu yang diyakini adalah milik sarana punya negara ya. Maka ini yang berbahaya gitu. Dan kalau kita lihat permasalahan utama dari korupsi juga adalah kembali lagi masalah penegakan hukum. Karena banyak penegak hukum yang kemudian menyalahgunakan kewenangan atau berbuat korupsi dengan menerima suap, bahkan memeras. Dan kemudian itu menjadi praktik-praktik yang merusak dan kemudian terjadilah pelanggaran di mana-mana. Kalau kita lihat permasalahan terkait dengan eksploitasi sumber daya alam yang ilegal, kan pasti ada oknum penegak hukum juga di sana. Jadi kalau saya mau kaitkan tadi, saya lebih melihat bahwa seharusnya perbaikan penegakan hukum itu menjadi prioritas. Ketika itu diperbaiki, maka penegak hukum yang sudah baik tadi diharapkan bisa melakukan langkah-langkah untuk memperbaiki sektor-sektor lain yang menjadi tanggung jawabnya. Sebaliknya, kalau mereka kemudian justru malah berkolaborasi dengan kelompok-kelompok penjahat, maka mereka justru malah menyerang kita-kita yang mau baik. Ini yang menjadi masalah. Dulu ketika awal-awal di KPK, KPK pernah menempatkan untuk fokus areanya adalah penegak hukum. Dan itu adalah amanat undang-undang, karena salah satu subjek hukum yang bisa ditangani KPK adalah penegak hukum. Tapi ketika itu dilakukan ternyata berat sekali ya. Tapi kita harapkan dukungan dari negara untuk mendorong perbaikan sektor itu. Kalaupun itu belum terjadi, setidak-tidaknya kita jangan memaklumi. Kita bisa berbuat dengan banyak hal, dengan memberikan perhatian-perhatian khusus untuk mendesak, untuk mendorong negara fokus untuk memperbaiki sektor penegakan hukum. Karena itu kalau dilakukan dampaknya luar biasa. Baik kepada demokrasi agar bisa berjalan dengan baik, juga terkait dengan upaya memberantas korupsi dan hak-hak sipil lainnya itu tentunya akan terjaga. Karena kembali lagi, kalau bicara hak-hak sipil, negara wajib melindungi. Bukan sebaliknya, justru hak sipil ketika digunakan, hak menyampaikan berpendapat, hak berkumpul dan lain-lain, ketika dilakukan justru malah mereka mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya. Ini yang tidak boleh. Itu semua bisa terjaga kalau penegakan hukumnya berjalan dengan efektif dan baik. Tapi hak-hak itu berlaku kok Bang, buat orang-orang yang narasinya sesuai gitu ya. Iya. Bang, ini ada pertanyaan dari buku Doni nih terkait dengan yang barusan Bang Novel jelaskan. Dia nanya nih, melanjutkan pertanyaan terkait pengalaman ICIC Hong Kong gitu. Menurut Bang Novel, KPK harus fokus pada korupsi di aparat penegak hukum aja atau enggak? Kalau menurut saya begini ya. Yang pertama, upaya berantas korupsi itu harus dapat dukungan dulu dari negara. Ketika sudah mendapatkan dukungan, langkah pertama menurut saya adalah perbaikan sektor penegak hukum dulu. Kalau penegak hukumnya bisa baik, setidak-tidaknya korupsi dikurangi lah. Atau
tahap demi tahap mereka mau berubah untuk ke arah yang baik, maka mereka akan melaksanakan tugas-tugasnya untuk melakukan banyak hal dan itu akan mendorong upaya memberantas korupsi yang ini berarti asumsinya adalah ada kerelaan dari mereka untuk melepaskan keuntungan-keuntungan yang selama ini diterima ketika melakukan tindakan yang tidak baik-baik itu ya? Ya kerelaan kalau nggak mau dipaksa. Oke, gitu harusnya, siapa ya. yang bisa maksa nih? Negara dong. Negaranya malah memaksa KPK untuk jadi begini, gimana dong? Ya kalau begini ya, kalau KPK sekarang mau dihadapkan dengan penegak hukum, nggak mampu, pasti nggak mampu. Kalau dihadapkan dengan penegak hukum sekarang, kondisinya nggak mampu. Yang ada malah terjadi mereka dikriminalisasi, diserang, dan dilakukan hal-hal yang berat, yang mereka sendiri nggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan dilaporkan nggak diproses. Apalagi yang setelah 51 ini nggak ada ya? Ya, saya yakin begitu. Oleh karena itu ya memang kita harus mendorong agar pemerintah mau menempatkan program strategis untuk memperbaiki sektor penegak hukum. Kalau di sana udah beres, yang lainnya akan berjalan juga. Bang, saya penasaran nih mau nanya, dengan kondisi KPK yang seperti sekarang ini gitu ya, yang dengan segala macam kelemahannya, bukan lagi kekuatannya tapi kelemahannya akibat revisi undang-undang, pergantian pimpinan dan segala macam, dan TWK juga, sektor-sektor apa yang bakalan paling terpengaruh dengan kondisi ini? Ya, memang sektor yang paling kuat yang saya yakin akan terpengaruh adalah kepercayaan internasional. Karena kita lihat, kita harus ingat loh, Desember terakhir kemarin itu IPK kita turun 3 poin. Ya. Saya yakin tahun ini itu besar sekali. Dan saya pernah ikut di acara di UNODC, saya bertemu dengan perwakilan negara-negara, mereka sangat respect dengan KPK, dengan upaya memberantas korupsi yang dilakukan oleh KPK. Dan bahkan mereka mengikuti segala isu-isu yang terjadi di KPK ataupun pemberantasan korupsi di Indonesia. Saya yakin yang terkait dengan hal ini pun mereka mengikuti. Dan hal ini akan berdampak sangat buruk. Kalau kemudian isu memberantas korupsi ini akan dilihat seolah-olah negara tidak serius untuk memberantas korupsi, maka dampaknya investor asing terutama, yang investor kan ada dua lah ya, investor yang baik dan investor yang jahat gitu ya, atau investor hitam lah gitu. Investor yang baik akan berpikir berkali-kali untuk mau masuk ke Indonesia, dan itu akan merugikan kita semua. Karena kita berharap sekali kan kondisi sekarang agar investasi bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan atau mendorong ekonomi dengan baik. Kalau investasi yang masuk dari orang atau investor hitam, investasinya masuk tapi keuntungan negaranya nggak dapat. Yang terjadi seperti itu. Diambil habis-habisan, terus ya, yang ada negara harus berhadapan dengan kerusakan lingkungan yang harus ditanggung sendiri gitu ya. Itu berat banget ya. Jadi saya kalau melihat begitu, karena di beberapa kesempatan saya pernah ikut diskusi di mana beberapa kamar dagang di negara-negara maju ketika ingin masuk, beberapa investor masuk ke Indonesia, itu mereka diskusi diantaranya dengan KPK. Dan saya yakin di negaranya pun mereka diskusi dengan NGO yang terpercaya ataupun dengan lembaga anti korupsi di negaranya atau dengan kelompok-kelompok tertentu yang mengetahui detail soal keadaan itu. Jadi kondisi nanti kelemahan KPK yang terjadi, saya khawatir Desember ini akan membuat IPK Indonesia akan turun dan dampaknya adalah ke investasi dan ke perekonomian. Saya yakinnya begitu. Sebenarnya saya agak bingung sih gitu, karena kan memang Pak Jokowi kan sangat menekankan kepada pentingnya investasi, pertumbuhan ekonomi dan segala macam. Pak Jokowi itu ngeh nggak sih sama dampaknya terhadap investasi dan segala macam itu yang dilakukan terhadap revisi dan capim dan segala macam ini? Saya khawatirnya justru orang-orang tertentu yang punya kepentingan memberikan informasi yang tidak benar ke presiden. Saya khawatirnya begitu ya. Saya juga mencurigai hal yang sama. Kalau kita kemudian banyak mendiskusikan itu, banyak membahas itu, dan kemudian pembahasan kita atau diskusi kita bisa kita sampaikan kepada Pak Presiden, itu tentu hal yang positif. Tentunya Pak Presiden perlu informasi yang banyak dari semua pihak agar keputusan beliau bisa dilakukan dengan efektif dan tepat. Minimal berimbang lah ya informasinya, betul. Gitu. Karena itu bisa kita diskusikan kok, dan itu semua mudah untuk bisa dilihat. Betul. Dan sebenarnya banyak sekali orang-orang yang bersedia untuk duduk bersama ya untuk memberikan informasi itu. Benar. Cuman mungkin banyak yang ngalangin kali Bang, jadinya nggak bisa masuk informasinya. Oke, Bang, ini menit-menit terakhir nih.
kan sekarang jadi statusnya status gabut ya gitu. 51 orang yang datang ke kantor nggak ngapa-ngapain, mainin handphone aja gitu kan, nggak bisa kerja, dan ini akan masih terus berlangsung sampai akhir Oktober. Ya. Kira-kira dari teman-teman yang 51 ini apa yang akan dilakukan sampai Oktober ini? Yang pertama gini, ini bukan 51 tapi 75. Soal kemudian dari 75 itu sebagian dari ada 24 dan akan dibina, tidak semuanya mau nih. Ada sebagian yang menolak untuk dibina karena tidak dilakukan dengan tidak jujur. Jadi dan tidak transparan. Tentunya kita yang punya keinginan baik tidak ingin ada hal yang demikian. Udah tahu jumlahnya? Lebih dari 8 orang. Lebih dari 8 orang. Lebih 8 orang yang menolak. Kita asumsikan 8 orang ya, jadi 59. Tapi digenepin jadi 75 nggak apa-apa ya. Saya melihatnya 75 ini adalah satuan yang utuh gitu. Jadi terkait dengan itu apa yang bisa dilakukan ke depan? Yang pertama, tadi yang saya katakan, segala permasalahan dari dasar hukumnya, manipulasinya, cara-cara persekongkolan yang dilakukan, kami laporkan kepada Komnas HAM. Agar laporan kami itu diverifikasi, bisa dilihat oleh lembaga negara, dan kemudian ada hasil. Sehingga bukti-bukti yang kami berikan akan dikonfirmasi dengan jelas untuk mendapat validitasnya seperti apa. Dan itu kami lakukan juga ke Ombudsman. Semoga dalam beberapa hari ke depan putusannya bisa sudah ada keluar. Yang kedua, kami juga sedang mengkaji untuk melaporkan Kepala BKN dan beberapa oknum-oknum lain, termasuk Pak Firly Bahuri, terkait dengan upaya menghalang-halangi penanganan perkara. Karena akibatnya beberapa kasus betul-betul terhambat. Karena Kepala BKN yang sepertinya dijadikan ujung tombak, dijadikan bemper sama Pak Firly. Tapi dengan penanganan perkara hubungannya gimana? Karena Kepala BKN kan beberapa kali mengatakan bahwa yang 51 itu tidak bisa dibina, tidak bisa diapa-apakan lagi dengan dasar hasil tesnya dia. Perkara. Akibatnya kami nggak bisa menangani perkara. Ini kami akan sedang menilai karena perbuatan Kepala BKN ini menurut saya masalah serius ini. Karena walaupun jarang atau saya jarang terjadi ya, ada pejabat yang berbuat dengan menyalahgunakan kewenangan untuk menghalang-halangi perkara kan jarang tuh. Tapi ini bisa jadi menjadi presiden ya. Apakah ini akan kita lihat sebagai hal yang pertama kali? Kita akan lihat. Kami sedang mempelajari fakta-fakta itu. Karena ada beberapa kasus besar yang berhubungan, contohnya dengan kasus Harun Masiku, contohnya dengan kasus Bansos dan lain-lain. Yang harusnya tinggal diringkus aja tuh kan ya. Kita akan lihat peluang-peluang itu karena perbuatan dari Kepala BKN ini dan Pak Firly kami yakini tidak ada dasar hukum dan dilakukan dengan semenang-menang. Saya kira ini menarik untuk dilihat. Iya. Selain itu ada rencana untuk membawa ini ke meja hukum ya, selain yang maksudnya tentang statusnya Bang Novel dan teman-teman atau gini, memang upaya itu kami pikirkan sejak awal. Kami mau membawa ke pengadilan dengan resiko mafia hukum akan membela Pak Firly dan kawan-kawan nih. Sepertinya saya yakin kemungkinannya cukup besar. Karena kami menangani beberapa kasus mafia hukum besar di Indonesia, dan apabila kami membawa ke pengadilan, teman-teman jadi musuhnya mereka akan membela ke sana. Sehingga kami akan lakukan di tahap-tahap akhir lah nanti. Di waktu-waktu yang tersedia tentunya kami persiapkan dengan langkah-langkah yang tepat. Karena seperti apapun upaya hukum tetap dilakukan. Seandainya pun ada putusan hukum yang aneh gitu atau nyeleneh, tentu kita akan lihat itu sebagai sejarah bahwa ada kejadian-kejadian seperti itu. Iya. Apalagi selain dua hal itu yang bisa bisa kita semua lakukan, Bang? Bukan cuman teman-teman di 75 orang ini, atau bahkan juga bukan hanya teman-teman pegawai KPK yang juga masih bertahan ya. Iya. Tapi kita semua gitu. Apa yang bisa kita lakuin untuk melawan ini? Mbak Anita, tadi saya sampaikan juga. Saya sempat tadi menyampaikan bahwa saya sebenarnya itu sempat berapa kali mau keluar dari KPK. Dan sebetulnya itu menjadi kegundahan yang serius. Dan apa yang saya katakan bukan berlebihan, karena saya berapa kali diskusi sama keluarga, saya malah dibilang udah deh keluar aja, ngapain deh. Cuman karena panggilan jiwa untuk betul-betul nggak ingin membiarkan kelakuan-kelakuan yang kacau begini, maka saya ingin tetap masih melakukan. Dan kita perlu ingat bahwa memberantas korupsi itu bukan tanggung jawab KPK saja. Tapi kalau penegakan hukum ada beberapa lembaga penegakan hukum lainnya. Tapi saya ingin katakan berantas korupsi tanggung jawab negara. Ya, negara yang mendapatkan mandat untuk melakukan hal-hal sesuai dengan tujuan negara, maka ada pemerintahan, ada aparatur yang berbuat. Ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan tujuan negara, maka negara
akan menggunakan organ tertentu untuk berantas korupsi. Jadi tanggung jawabnya di negara nih. Tapi kan sekarang negara sudah melaksanakan tanggung jawab itu, Bang. Dengan cara Undang-Undang KPK direvisi, dapat pimpinannya kayak gini, OTT-nya berkurang. Kan itu bukti bahwa korupsi sudah turun gitu. Gimana? Jadi memang kalau itu sebaliknya ya, Pak ya. Satir ya, Pak ya. Tapi saya ingin katakan begini. Ketika kepentingan itu tidak dilaksanakan, maka kita sebagai masyarakat, sebagai warga negara harus terus-menerus mau mengingatkan, mau menyampaikan informasi-informasi kritik atau menyampaikan hal-hal lain, mendiskusikan hal itu agar kepentingan kita sebagai masyarakat, sebagai warga negara tidak terus-menerus dirugikan. Karena kalau terus dirugikan, korupsi semakin lama semakin bahaya, semakin berat. Dampaknya ke kita semua kok. Kalau sudah begitu beratnya, tidak bisa ngapa-ngapain lagi, sudah terlalu jauh, maka yang rugi kita semua, dan kita akan menyesal karena kita selama ini diam saja. Maka sebaiknya kita lakukan sekecil apapun dan seperti apapun ya kita lakukan, tentunya setidak-tidaknya itu tanggung jawab moral kita untuk melakukan kewajiban kita sebagai warga negara. Bang, satu pertanyaan tadi, satu lagi pertanyaan kecil tadi kelewatan sih sebenarnya dari Bang Suraji. Dia nanya, kalau misalnya Bang Novel jadi presiden, kira-kira apa yang akan Bang Novel lakukan dengan kondisi ini semua? Jadi nggak termasuk dari 75 ya, tapi Bang Novel presiden. Ini pertanyaan sulit nih, Mbak. Tapi gini, setidak-tidaknya saya bisa memberikan nasihat atau masukan kepada Pak Presiden. Kalau saya presiden, nggak enak lah, saya ngomong memberikan masukan kepada Pak Presiden. Saya akan minta kepada beliau, Pak Presiden, perbaiki penegakan hukum. Kalau penegakan hukum itu beres, maka pemberantasan korupsi akan mudah terdorong. Bolongnya atau bocornya ekonomi kita atau anggaran kita akan terselesaikan dengan upaya yang baik. Upaya eksploitasi sumber daya alam yang begitu dilakukan banyak merusak lingkungan, keuntungannya tidak sepenuhnya kembali kepada negara, itu bisa kita perbaiki. Dan kebijakan para pejabat-pejabat tertentu yang melakukan untuk kepentingannya sendiri atau kepentingan kelompoknya bisa kita hentikan, dan itu semua akan berdampak kuat sekali untuk pembangunan dan kemajuan negara. Jadi penegakan hukum itu saya kira faktor terpenting. Dan tentunya itu harus dilakukan dengan paralel dengan memperbaiki pemberantasan korupsi. Seandainya mau dilakukan oleh lembaga manapun, terserah. Yang penting lakukan dengan jujur, dengan komit, kompeten, dan transparan, serta profesional. Lakukan dengan seperti itu. Seperti itu yang poinnya. Wah, mantap. Saya sebenarnya pertanyaannya tadi kan buat Bang Novel ya gitu. Seandainya Bang Novel jadi presiden dan Bang Novel akhirnya memutuskan untuk memberikan masukan aja gitu ya, bukan berandai-andai. Saya boleh dong ya juga ngasih masukan gitu ke Pak Presiden. Kan saya tuh berharapnya gini. Pak Presiden itu kan dulunya sebelum menjadi presiden dikenal sebagai pemimpin daerah yang sangat rajin untuk berdialog dengan publik ya. Apapun yang mau dilakukan terhadap segmen tertentu di dalam populasi wilayahnya pasti diajak ngobrol dulu, diajak dialog, didengerin dan segala macam. Tetapi sayangnya di dalam segala macam proses yang melibatkan KPK ini, KPK-nya malah nggak ditemuin, pas Capim, pegawai-pegawai KPK nggak ditemuin. Terus pada saat revisi Undang-Undang KPK, pimpinan-pimpinan KPK juga nggak ditemuin, nggak diajak dialog, nggak didengerin. Sekarang apalagi TWK gitu ya. Pak Presiden mungkin bisa inget lagi seperti dulu loh waktu jadi pemimpin yang luar biasa dipercaya sama orang-orang pas di daerahnya, yang orang-orang ngerasa didengerin, orang-orang ngerasa bisa bicara kepada pemimpinnya. Saya menghimbau Pak Presiden bersedialah ketemu sama 75 orang ini, dengerin gitu mereka itu kayak gimana dari kacamata mereka. Jadi yang didengerin bukan cuma yang di sekelilingnya aja Pak gitu. Jangan-jangan kan informasi dari mereka sudah terdistorsi, Bapak kan nggak tahu, makanya perlu cross check gitu dengan orang-orang yang justru terdampak langsung dengan ini. Begitu ya Pak, mohon maaf saya cuman input aja, ngasih masukan aja. Oke. So kita waktunya udah tinggal 2 menit ya Bang, jadinya segera kita tutup aja. Saya mau ngucapin terima kasih banyak nih buat Bang Novel, karena wah kita ngobrol banyak banget ya Bang ya. Seneng banget saya, dan mudah-mudahan teman-teman juga jadi banyak banget belajar mengenai segala macam narasi-narasi yang dituduhkan kepada orang-orang ini gitu, Bang Novel dan teman-temannya, segala macam berita miring mengenai KPK yang dulu-dulu, dan segala macam kepercayaan bahwa revisi undang-undang tidak melemahkan KPK, mudah-mudahan jadi terjawab nih buat teman-teman.
kita masih punya PR banyak banget nih gitu dengan kondisi yang sekarang. Tapi seperti yang dikatakan Bang Novel di awal, kita tetap harus semangat. Mungkin memang sekarang kita lagi ngerasa lemah banget gitu ya, lagi ngerasa kecil, lagi ngerasa kalah. That's okay, nggak apa-apa. Tapi abis ini kita bangun lagi bareng-bareng. Abis ini kita ngelawan lagi bareng-bareng. Karena biar gimana pun, walaupun sekarang rasanya itu kayak seakan-akan koruptor bersatu tidak bisa dikalahkan, mereka mesti ngelihat bagaimana ketika rakyat bersatu itu jauh lebih tidak bisa dikalahkan lagi gitu ya. Kita udah ngelihat berkali-kali dari zaman masa sebelum nama kita belum Indonesia pun selalu adalah kekuatan bersama yang menjadi penentu kemenangan kita. Reformasi juga seperti itu. Maka kalau misalnya memang itu yang sekarang dibutuhkan untuk membuat perubahan, untuk memastikan demokrasi tegak lagi, untuk memastikan gerakan pemberantasan korupsi kuat lagi, maka itu juga yang akan kita lakukan bersama-sama. Jadi sekali lagi Bang Novel, terima kasih banyak atas kehadirannya, atas sharingnya, atas ilmunya dan berbagai macam informasi yang sudah dibagikan kepada kita. Terima kasih banyak juga buat teman-teman yang sudah hadir, sudah menyimak pembicaraan kami berdua. Terima kasih juga buat pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan, yang semoga sudah terjawab oleh Bang Novel. Dan semoga acara hari ini cukup membawa sebuah dorongan untuk melakukan sesuatu besar ya, yang bisa membawa perubahan. Dan yang terakhir saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap Public Virtue Research Institute dan juga Jakarta Nikus atas terselenggaranya acara ini. Saya Anita Wahid beserta Novel Baswedan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.